Oke, daon nih. She ain't got no money, her clothes are kind of funny, her hair is kind of wild and free. Oh, for love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami siswi dari SMP Negeri 34 Makassar. Kami berdua akan membuka podcast yang berjudul Alat Reproduksi Manusia. Saya di sini sebagai host dan di samping saya adalah Naya sebagai narasumber. Saksikan podcast kami hingga akhir ya. Menurutmu apa itu alat reproduksi manusia? Menurutku, alat reproduksi manusia adalah organ yang digunakan manusia untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Jadi, tanpa alat reproduksi, manusia tidak bisa menghasilkan keturunan secara alami. Bisa kau kasih tahu apa saja organ-organ dari alat reproduksi laki-laki? Bisalah, sistem reproduksi laki-laki itu terdiri dari dua, yaitu organ dalam sama organ luar. Organ luar itu terdiri dari penis sama skrotum. Kalau organ dalam, testis, epididymis, deferens, sama kelenjar prostat dan uretra. Kalau sistem alat reproduksi wanita ya? Kalau itu tuh terdiri dari ovarium, tuba fallopi, vagina, rahim, sama vulva. Oh begitu. Iyo. Nisa, bisa aku kasih tau Kak, bagaimana cara kerjanya ini alat reproduksi laki-laki? Bisa, cara kerjanya itu tuh testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian sperma akan melewati saluran dan dikeluarkan melalui penis. Kalau perempuan iya bagaimana? Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Sel telur akan menuju tuba fallopi, lalu jika ada pembuahan, janin akan berkembang di dalam rahim. Oh, begitu. Nah, kita bahas organ reproduksi pria ya. Mulai bagian luar, yaitu penis. Kita tahu, penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut foreskin atau prepucium. Pada saat akan memasuki masa remaja, kulit pembungkus bagian kepala penis ini akan dibuang yang disebut proses sirkumsisi atau disunat. Hayo, adik sudah disunat belum? Tujuan sunat adalah mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Dalam penis terdapat satu saluran uretra. Nah, saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tetapi, pengeluaran urin dan sperma ini tidak akan terjadi bersamaan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Keren kan? Oh iya, tidak lupa juga ada skrotum dan testis. Apa itu ya? Nah, skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum terdiri dari dua buah berbentuk bulat. Lalu, apa fungsi dari testis ini? Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual, yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran usia 11 hingga 15 tahun. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Misalnya, tubuhnya lebih kekar, dada bidang, tumbuh rambut berupa kumis atau jenggot, dan tumbuh jakun. Organ yang bernama epididymis, jumlahnya ada 2, merupakan tempat untuk pematangan sperma. Selain itu, berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan.
Selanjutnya adalah 2 buah vas differentia. Fungsi organ ini adalah tempat transport atau jalan sperma, yang nanti juga melewati ejaculatory ductus untuk mengantarkan sperma ke penis, dan kemudian dikeluarkan atau biasa kita sebut dengan ejakulasi. Yang terakhir nih, ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki loh. Ada 2 buah seminal vesicles yang fungsinya untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik, dan 1 buah kelenjar prostat yang fungsinya menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada cairan vagina. Serta 2 buah bulbus uretral atau Cowper glands yang fungsinya menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Nah ya, apa itu yang dimaksud siklus menstruasi? Siklus menstruasi itu tuh proses bulanan pada tubuh wanita yang biasanya terjadi 28 hari. Menstruasi diawali dengan keluarnya darah karena dinding rahim yang luruh. Kalau ya, bagaimana proses terjadinya kehamilan? Kehamilan terjadi ketika sperma berhasil membuahi sel telur di puba plovi. Sel telur yang sudah dibuahi lalu menempel di dinding rahim dan berkembang menjadi janin. Oh, begitu. Nah ya, ada tuh dibilang kontrasepsi. Apa itu kira-kira kontrasepsi? Kontrasepsi itu tuh cara untuk mencegah kehamilan. Cara untuk mencegah kehamilan itu ada beberapa. Contohnya itu tuh pil KB, suntik KB, IUD atau implan. Tujuannya ini untuk mengatur jarak kehamilan atau mencegah kehamilan. Oh, begitu. Kalau ya, penyakit-penyakit yang bisa terkena alat reproduksi tak? Ada beberapa itu. Ada infeksi menular seksual seperti gonore sifilis atau HIV. Selain itu juga ada kista ovarium, kanker serviks atau radang prostat. Kenapa harus jaga pergaulan tak terkait pergaulan bebas? Karena pergaulan yang sehat bisa mencegah perilaku yang berisiko, seperti seks bebas yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi, penting menjaga batasan diri, memilih teman yang baik, dan memahami kesehatan reproduksi sejak dini. Jangan kok salah pilih temang. Oke. Tahu anak lengkapnya penjelasan Makasih sudah berbagi ilmu. Ya, sama-sama. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mewawancarai salah satu guru yang ada di SMPN Negeri 34 Makassar. Sebelum itu, perkenalkan di samping saya ini adalah Ibu Hadijah. Menurut Ibu, bagaimana perbedaan pergaulan zaman dulu dengan zaman sekarang? Pergaulan zaman dulu dengan zaman sekarang itu anak remaja. Kalau zaman dulu itu kita berinteraksinya langsung. Kebanyakan kita berinteraksi langsung dengan teman kita, di sekolah atau dengan teman kita di lingkungan rumah ya langsung. Nah, zaman sekarang itu karena ada zaman teknologi, dimana kita sudah mengenal HP, media sosial, jadi pergaulan remaja sekarang itu lebih banyak dipengaruhi oleh media. Kira-kira bagaimana cara langkah-langkahnya untuk menghadapi dampak negatifnya? Dampak negatif dari pergaulan anak zaman sekarang yang dipengaruhi oleh media. Dan cara mengatasi dampak negatifnya. Oh ya, oke. Cara mengatasi dampak negatif pergaulan zaman sekarang itu diperkuat dari rumah ya. Diperkuat dari rumah, orang tua menanamkan nilai-nilai agama bahwa kita bisa bergaul, tapi kita harus ditanamkan nilai-nilai agama yang mengatur kita agar tidak kita terjerumus ke pergaulan bebas. Menurut Bapak, apa saja penyakit-penyakit yang sering terkena alat reproduksi manusia? Itu yang pertama adalah penyakit, yang kedua adalah syphilis, yang ketiga adalah AIDS. Itu yang paling utama. Kira-kira bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena penyakit itu? Satu, tidak berhubungan dengan orang berhubungan bebas. Yang
biologis, pasangan, dan dua pasangan resmi. Kemudian harus mempersiapkan kondisi reproduksinya dalam waktu tertentu. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu ibu yang memiliki anak. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Siti Nur Hairunisa dan di samping saya adalah Ibu Suryani. Pertama-tama, apa yang Tante rasakan dalam mendidik anak-anak remaja di dalam rumah? Ya, yang saya rasakan rasa bahagia, senang karena memang tugas seorang ibu untuk mendidik dan mempersiapkan segala untuk anak-anaknya. Yang kedua, bagaimana batas-batas kebebasan yang Tante berikan kepada anak-anak remajanya di rumah? Saya memberikan batas waktu pada anak saya jam 10 malam sudah harus ada di rumah. Namun itu juga tergantung dari anaknya yang biasanya juga tidak mau mendengar, kadang pulang jam 11, kadang pulang jam 12. Bagaimana pendapat Tante jika anak-anak remajanya sudah main pacaran? Pendapat saya sih saya tidak setuju karena masih sekolah. Saya takutkan pelajarannya terganggu. Nah, sedangkan orang tua kan bercita-cita untuk anaknya bagaimana supaya bisa maju. Baik, itu saja wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kakak, kira-kira berpacaran itu punya batas waktu, batas pergaulan, dan batas usia, Kak? Ya, tentu ada batasan ya, karena ini sangat penting dan perlu diketahui batasan-batasan apa saja yang perlu diketahui dalam berpacaran. Yang pertama kita bahas yaitu dari sisi umur. Nah, kalau masa SMP itu berarti masa remaja awal dan masa pubertas awal. Nah, di mana menurut saya itu dalam emosi maupun mentalnya itu belum siap dan juga belum stabil. Kira-kira bagaimana pendapatmu ini tentang pacaran? Pendapat saya tentang pacaran itu, pacaran bisa membuat kita tidak fokus karena kita itu memikirkan pacar-pacar terus. Kan ini juga kita ini sudah kelas 9. Nah, tentunya itu kita harus fokus buat masuk SMA dan tidak tidak memikirkan pacar dulu, tetapi menyukai seseorang itu, menyukai lawan jenis itu hal yang wajar. Ya, itu saja yang saya tahu tentang pacaran. Sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, alhamdulillah.